Perkenalkan, nama saya Makarina Sanianiowolo. Saya dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali isi novel yang saya baca selama sepekan yang lalu. Di sini dengan tema yang saya ambil adalah persahabatan selalu menyimpan makna. Ruth, kayaknya kita sudah dijemput, teriak Gendis melangkah ke ruang depan. Gendis hampir tak percaya dengan penglihatannya. Sore itu, ia baru saja selesai membersihkan dapur saat sedan putih berhenti di depan rumahnya. Jelas, Gendis sangat mengenali siapa pemilik mobil mewah itu. Ryan, akan tetapi Gendis merasa bahwa sesuatu yang sangat tidak mungkin jika Ryan datang ke sini, apalagi seorang diri. Ia yakin jika Ryan masih bersama Zat, Yot, dan Via di sungai. Lagi pula bukan Ryan yang berjanji akan datang menjemputnya, melainkan Zat. Gendis menipis keyakinannya sendiri. Apa yang dilihatnya mematahkan keraguannya. Beberapa saat kemudian, seorang cowok dengan pakaian rapi ala artis Korea turun dan berdiri di depan pintu. Beberapa kali dia merapikan sweater coklat dengan belahan dada rendah yang dipakainya. Re, kamu datang sendiri? Gendis menyambut cowok itu di ambang pintu. Ryan membuka kacamata hitamnya. Mereka masih asik mancing. Ia berusaha tersenyum meskipun terasa sedikit hambar. Zat meminta gue menjemput lo sama Ruth. Gendis menahan napasnya sesaat. Keraguan menjalari hatinya. Adegan tadi pagi kembali melintas di pikirannya. Teriang kembali ucapan Via yang sempat membuat Zat gusar dan agak sulit menerima penjelasan. Mungkin ini kesempatan yang tepat untuk bertanya kepada Ryan tentang apa sebenarnya maksud ucapan Via. Gendis tak pernah merasa memiliki rahasia apapun dalam kehidupannya, terlebih bersama Ryan. Zat harus tahu ini, atau justru Zat sudah mengetahuinya. Gendis mempersilakan Rehan masuk dan duduk di ruang tamu. Sebentar, aku panggil Ruth di dapur, ujarnya bergegas menuju pintu dapur. Gue mau bilang sesuatu, Dis, ujar Ryan menahan langkah Gendis. Penting? Bilang aja, Re. Tiba-tiba Ruth muncul di ruang tengah sambil merapikan puluhan kepang kecil yang memenuhi kepalanya. Kita berangkat sekarang? Tanyanya. Mata Ryan tertuju pada Ruth, memberi isyarat bahwa tak sebaiknya orang lain yang mendengarkan pembicaraan mereka. Gendis paham maksud Ryan, tetapi dengan bijak dia meminta Ryan agar Ruth tetap di sana. Ruth sahabat dekat Gendis yang bisa dipercaya. Dengannya tak pernah ada yang ia rahasiakan. Gendis merasa bahwa meskipun Ruth berasal dari tempat dengan budaya berbeda yang sangat jauh berbeda, namun justru perbedaan mereka membuat lebih memahami satu sama lain, menjadikan mereka sahabat yang saling mengisi kelebihan dan kekurangan. Gendis duduk di depan Ryan. Ruth lalu menjejerinya. Ryan menghembuskan napas sedikit berat. Ia memperbaiki duduknya yang sudah rapi. Gue mau minta maaf. Apa yang dikatakan Via tadi pagi nggak ada kaitannya sama lo. Sebenarnya ini cuma janji gue ke dia sebelum kami datang ke desa ini. Ryan bercerita bagaimana ia berjanji akan membuka rahasia terbesarnya. Dan sebenarnya rahasia itu bukan hal serius. Ryan cuma ingin menjadikannya semacam pancingan agar Via bersedia ikut mencari Zat ke desa. Jujur, ia tak pernah menduga jika kemudian Via menganggapnya sebagai hal yang sangat serius dan memberikan reaksi sangat berlebihan di depan Zat dan Gendis. Padahal waktu itu Ryan belum bercerita apapun tentang rahasia yang dijanjikannya. Mungkin inilah yang kemudian menjadi sumber kesalahpahaman antara Zat dan Gendis. Zat sempat percaya bahwa Gendis memiliki rahasia bersama Ryan yang tak pernah diceritakannya. Sesaat Ryan mengawasi wajah Gendis dan Ruth bergantian. Gue gak mau nyalahin siapa-siapa dalam hal ini. Yang pasti gue emang salah sejak awal, menjanjikan sesuatu dan mencatut nama orang lain. Rahasia ini benar ada, Re? Ruth penasaran. Saya merasa
Via menganggap rahasia ini semacam aib bagi Gendis yang bisa memengaruhi Zat. Rahasia itu bukan aib siapapun, bukan buat Gendis, bukan buat gue. Sepertinya begitu bagi Via, komentar Ruth agak kesal. Percakapan Ruth dan Ryan tidak terlalu memengaruhi Gendis. Ia justru sedang mengingat perkataan Zat tadi siang. Zat memang kesal dengan kekacauan di pagi hari yang indah ini. Dia berharap kehadiran teman-temannya akan menambah suasana menjadi lebih istimewa. Akan tetapi, pada kenyataannya justru mengacaukan semuanya. Zat kecewa dan ingin marah entah pada siapa. Gendis bukanlah orang yang tepat untuk menumpahkan kemarahannya. Meski Zat tahu cewek itu tak mampu mengendalikan emosi, tetapi ia tak bisa begitu saja menyalahkannya. Mereka tak pernah bermaksud jelek membawa Via ke tempat ini. Bukan mereka yang ingin disalahkan. Gendis agak cemas dengan perubahan Zat. Ia khawatir Zat tak mampu mengendalikan emosinya. Penyebab perubahan paling utama bisa jadi karena sikap Via. Meskipun berulang kali, Gendis menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Via sama sekali tidak benar. Zat justru mengatakan bahwa ia tak ingin membicarakan hal itu lagi. Bahkan saat Ryan dan Yot mengajaknya berbicara, ia hanya menanggapi ala kadarnya, tak sebegitu antusias. Sejujurnya, Zat sedang tidak ingin terlibat dalam obrolan mereka. Yang ia inginkan hanya sendiri. Gendis sangat mengerti Zat. Ia tahu emosi Zat terkadang susah dikendalikan. Atas seizinnya, pagi itu Zat berkunjung ke gubuk budaya komunitas peduli budaya yang digawangi Mas Gendro dan Pak Dio. Ia berjanji akan kembali menjelang siang. Kenapa kamu tiba-tiba pasrah gitu? Tanya Gendis sesaat setelah Zat kembali. Gue nggak pasrah sama sekali, Zat menukas dengan nada khas. Gue hanya sadar kalau gue keliru dan gue nggak mau lagi mempermasalahkan hal yang nggak penting ini. Zat lalu mengajak Gendis duduk di atas lincak yang ada di beranda rumah. Dis, setelah gue ngobrol sama Mas Gendro dan Pak Gio, gue sangat ingin membantu perkembangan budaya di dusun kalian, termasuk festival dolanan ini. Sekarang lebih baik kita berpikir gimana mewujudkan keinginan teman-teman kecil kita untuk berkunjung ke museum di Yogyakarta. Keinginan mereka sangat besar. Gue rasa lebih penting dari apapun saat ini. Gue minta maaf kalau gue bertingkah aneh. Ya, sudah kalau begitu. Yang pasti aku nggak berniat membohongi Zat. Gendis menatap Zat meyakinkan cowok itu. Satu rahasia terbesarku adalah tentang aku dan museum anak kolong tangga. Aku sudah hampir 6 bulan menjadi relawan di sana. That's all yang lain. Aku nggak pernah merasa merasakan apapun dari kamu. Relawan di sana, gue ingin tahu banyak tempat itu. Bisa nggak lo bawa gue ke sana kalau kita sudah pulang di Yogyakarta? Ya, aku janji, jawab Gendis mengacak rambut Zat pelan. Sudah kalian mandi dulu sana lalu kita sarapan bareng. Atma agar nganter kalian ke kali. Hari Minggu gini kita bisa bermain atau mancing di kali bersama teman-teman. Dia pasti suka kalau kalian ajak ke sana. Aku akan menyiapkan sarapan bersama Ruth dan Via. Lo yakin Via nggak akan bermasalah? Zat mengkhawatirkan Gendis. Mata Gendis mengarah ke Zat. Atau kami ajak saja ke sungai. Zat memainkan alis matanya yang lebat. Kalian mau mandi? Bukankah kalian mau lihat pemandangan? Sahut Gendis menahan senyuman melihat tingkah Zat. Zat merasa salah tingkah. Aku dan Ruth yang akan mengurusnya. Sore nanti aku sebenarnya ingin mengajak kalian jalan-jalan ke Sendang Duwur. Tapi karena petilasan itu tertutup untuk umum sejak sebulan lalu. Mungkin kita ke Kali Gede saja. Kalau sore pemandangan di sana seru banget. Aku yakin kamu suka. Oke deh, silakan kalian bersiap-siap mandi. Gendis pun menyudahi obrolan. Gue tahu kalian gak nyangka gue datang ke sini sendiri, kan? Ujar Via santai, tak peduli tatap tanda tanya ketiga orang di depannya. Semua terdiam. Zat mau minta gue ke sini. Habis nungguin Rian lama banget, kemana dulu sih? Ia sudah mau berangkat Via, sahut Rian. Zat dan Yot sampai jemuran nungguin kalian di sungai. Via
Via senyum lalu menungguk air mineral yang sedari tadi digenggamnya beberapa kali. Kalau nggak ada lagi yang ditungguin, kenapa nggak jalan sekarang aja? Sudah siap semua kan? Sudah, jawab Rian yakin. Gendis dan Ruth berpandangan saat lalu mengangguk tanda setuju. Tanpa bicara, Via mendahului mereka, diikuti Ruth di belakangnya. Rian menunggu Gendis selesai mengunci pintu lalu menjejeri langkahnya menuju mobil putih yang diparkir di halaman. Siapa yang mau naik sama gue? Tanya Via sambil membuka mobil merah milik Zat tanpa menoleh pada siapapun. Ruth sudah berdiri di sampingnya. Aku sama Via nggak apa-apa, Re, tanya Gendis tiba-tiba. Rian tersenyum mengiyakan. Maafin gue ya. Gue berharap lo nggak berubah setelah ini. Sungguh gue lagi berusaha berdamai dengan keadaan. Gue ingin tetap menjadi sahabat baik kalian. Gue hanya ingin gak ada yang berubah di antara kita. Itu saja. Kita akan menjadi sahabat selamanya. Ujar Rian seperti memohon sambil menyodorkan jari kelingkingnya. Friends forever. Gendis lalu mengaitkan jari kelingkingnya ke kelingking Rian. Mereka tersenyum bersama. Sekian dan terima kasih, itu cerita novel dari saya.